PDIP tumbang di kandang banteng. Kalau ngelawan negara pasti tumbang, Pak. Melawan negara? Melawan negara pasti tumbang. Jadi kan partai politik itu. Gini, ini sudah dibicarakan secara resmi. Di Komisi 2 kita mengorek dan itu diakui, bahkan diakui Bawaslu bagaimana PJ bergerak sampai lurah dan RT Kepling kalau di Sumatera Utara. Itu sudah dibicarakan secara resmi. Kami di PDI Perjuangan terus terang sedih, karena yang dimaksud Partai Coklat ini sudah barang tentu adalah oknum-oknum kepolisian. Cuma karena tidak hanya satu tempat, mungkin sebaiknya kita tidak menyebut oknum-oknum, tapi ini sudah sesuatu yang bersifat garis komando. Dan saya kira pemegang kuncinya adalah Listio Sigit. Deddy Sitorus mana? Deddy Sitorus mana? Deddy Sitorus. Ini Deddy Sitorus nggak mau teriak-teriak itu Pangkal Pinang kandang bansos. Nggak mau teriak-teriak itu kota kosong bagi-bagi bansos. Kalah loh ini petugas partai banteng ini. Kader banteng loh. Kalah loh. Jokowi berhasil menghipnotis anak bangsa. Segala cara sudah digunakan oleh partai PDIP untuk membuat partai itu mendapatkan suara dan mendapatkan simpati masyarakat. Ya, salah satunya dengan menjelekkan dan merendahkan Pak Jokowi. Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini saya akan mereaksi beberapa buah video yang datangnya dari Deddy Sitorus, salah satu pengurus DPP PDI Perjuangan, di mana baru-baru ini ia mengungkapkan kekesalannya bahwa disinyalir adanya dugaan ketidaknetralan dari pihak kepolisian Republik Indonesia, dan oleh karena itu ia pun mengatakan bahwa adanya dugaan Partai Coklat. Hal ini dia ungkapkan di depan para awak media terkait dengan ketidaknetralan dari pihak kepolisian. Hal ini memicu para netizen untuk terus mencari tahu mengapa atau dasar apa Deddy Sitorus mengungkapkan hal itu. Di lain waktu atau di lain kesempatan, Deddy Sitorus juga pernah berada satu meja diskusi dengan salah seorang menteri dari Prabowo Subianto, yaitu Marwarar Sirait, yang sebelumnya adalah teman seperjuangan di PDI Perjuangan, di mana saat itu Deddy Sitorus mengungkapkan bahwa sesungguhnya kemenangan dari pihak lawan PDI Perjuangan ini itu dikarenakan faktor apa? Karena mereka harus berhadapan atau melawan pihak penguasa atau melawan negara. Menurutnya melawan negara berarti sama dengan melawan pemerintah. Ini diduga kuat bahwa pernyataan Deddy Sitorus ini mengungkapkan kepada publik bahwa kekalahan dari kubu PDI Perjuangan dalam pemilu kada di hampir seluruh Pulau Jawa itu dikarenakan salah satu faktor adalah ketidaknetralan pihak kepolisian dan juga cawe-cawe atau campur tangan dari pihak istana. Baik, seperti apa tanggapan dari para netizen terkait hal ini? Mari kita ikuti video-videonya. Ada sinyalemen Mas Umam bahwa PDIP tumbang di kandang banteng di Jawa Tengah. Gimana Anda menjelaskan itu? PDIP tumbang di kandang banteng. Kalau ngelawan negara pasti tumbang, Mbak. Melawan negara? Melawan negara pasti tumbang. Jadi kan partai politik itu. Ini sudah dibicarakan secara resmi. Di Komisi 2 kita mengorek dan itu diakui, bahkan diakui Bawaslu bagaimana PJ bergerak sampai lurah dan RT Kepling kalau di Sumatera Utara. Itu sudah dibicarakan secara resmi. Juga di Komisi 2 sudah diangkat bagaimana oknum-oknum polisi, ini anak buahnya Kapolri ini, bekerja di mana-mana menjadi kontestan pemilu ilegal. Bahkan akhirnya MK mengeluarkan putusan yang mempidanakan mereka kalau sampai ketahuan. Nah, jadi begini, kita harus berterima kasih kepada partisipan pilkada ini, para calon, tim kampanye, kader-kader partai dan rakyat tentunya, sehingga nggak ada darah yang tumpah di Republik ini, kan begitu. Tapi kita harus bilang sama polisi, sama ASN, hei kalian tuh dibiayai negara untuk menjaga aturan dan konstitusi.
Karena kalau praktek ini diteruskan, negara ini mau jadi apa? Kita ini tidak ada keributan bukan karena hebatnya TNI Polri, Pak. Tapi rakyat kita semakin dewasa. Partai politik makin dewasa, yang nggak dewasa ini yang punya kekuasaan, Pak. Karena itu sangat telanjang. Dan rakyat silakan lihat di berbagai media sosial di bawah bagaimana mereka bilang, suka-suka lu lah. Suka-suka lu lah. Daerah seperti Sumatera Utara, kurang telanjang apa? Wakapolda, PJ, sampai kemarin tuh, yang namanya PD, itu masih ngumpulin ASN. Patuh dan taat. Di Kapuas, di Kalimantan Tengah, masih. Bansos sampai di semua provinsi, di semua kabupaten dan kota di Sumatera Utara, telanjang, tidak ada apa-apa. Jadi, ini adalah kedewasaan politik. Yang tidak dewasa, instrumen negara. Maka yang tadi saya bilang, yang menang dalam pemilu ini nggak usah angkat dada. Mau itu Kim, mau itu calon, terutama di Sumatera Utara, di Lampung, di Banten, ya, di Jawa Tengah, di Jawa Timur. Itu semua kita sama-sama tahu. Nggak usah jadi orang munafik, saya nggak suka. Ya, jadi itu sudah sangat telanjang. Kita mau bilang apa? Dan anomalinya sangat jelas. Ambil contoh Banten. Itu 1 minggu sebelum coblosan itu 77% versi LSI elektabilitas air. Di 30-an% itu Andra Soni. Secara logika politik, kecuali ada kejadian luar biasa, orang waras nggak akan terima Airin bisa sampai segitu. Itu sangat tidak masuk akal. Siapa yang bergerak? Kalau yang kami terima, yaitu tadi parcok itu. Parcok ya. Nah, di luar itu, saya kira ini persoalannya lagi ya di kita kalau menurut saya. Rusaknya ini, karena yang digunakan itu tidak saja money politik, tidak saja pengerahan aparatur negara, tetapi juga intimidasi dan ancaman. Di Sulawesi Utara itu sangat kencang. Bahkan kader partai dilarang. Ya, pasang spanduk, kampanye, itu terjadi. Di Jawa Tengah lihat saja, hampir semua baliho, spanduk dari Andika dan Pak Hendy itu ditumbangin, Pak. Oke, baik Bung Deddy. Jadi apa yang terjadi sebetulnya di berbagai daerah? Kita coba lihat nanti dengan Jayadi Hanan dan Bestian setelah jeda berikut ini. Bung Ara, demokrasi terancam mati. Apakah Anda juga punya kesan yang sama? Berbeda sekali, karena waktu Pak Jokowi itu kepercayaan publiknya bahkan paling tinggi di dunia. Ya, kepercayaan publiknya. Betul ya Pak ya? Habis itu Pak Prabowo 85%. Lebih tinggi lagi Pak. Makin tinggi. Kalau rakyat Indonesia nggak percaya Pak, kalau hari ini ada yang nggak jujur main ya, polisi juga kepercayaan publiknya tinggi Pak. Ya, kejaksaan juga meningkat. Nah, kalau polisi kita bisa boleh gantian nggak? Ya, sangat biar arah. Ya, kalau kamu ngomong gantian. Ya. Kita nggak usah kayak anak kecil. Aku mau kasih tahu bahwa polisi beda. Oke, biar arah. Ya, silakan. Udah silakan. Nggak apa-apa, silakan. Bukan kamu yang ngatur. Ya, silakan. Ya, saya silakan. Bukan kamu yang ngatur. Di sini ada moderator. Lewat silakan aja moderator. Moderator yang ngatur bukan. Silakan. Makanya saya bilang lewat moderator silakan. Udah gitu ya. Emang kalau kalah itu ikhlas saja. Enggak, kalah itu udah ya, gitu. Kalau belajar negarawan itu pernah menang, pernah kalah. Pak Prabowo itu berapa kali kalah? Nggak usah terlalu songong lah. Ya, terlalu songong. Udah biar Bung Deddy arah itu. Dari tadi songong melulu soalnya. Nggak usah terlalu songong kita. Memang berat kalah itu. Iya. Oke, silakan. Aja. Ya memang lebih enak jadi kaki tangan oligarki kalau. Oke, berhenti Bung Deddy biar arah dulu. Kasih. Ya udah. Memang berat kalah itu. Dan jangan terusin lu kayak perempuan. Jangan. Lu udah menteri aja masih kayak perempuan. Heran. Udah biar arah dulu. Gender bias ya. Apa-apa. Tapi kayak anak kecil. Apa-apa ya. Oke, silakan Bung Ara. Bang, tadi demokrasi terancam mati tadi. Nggak kelas gitu ya. Nggak kelas tapi lu pancing terus. Udah Bung Ara, Bung Ara dulu ngomong aja. Kenapa kepancing? Silakan. Memang bagus kenapa kepancing? Ya kan? Berarti nggak kelas kan? Kami di PD Perjuangan terus terang sedih karena yang dimaksud partai coklat ini sudah barang tentu adalah oknum-oknum kepolisian. Cuma karena tidak hanya satu tempat, mungkin sebaiknya kita tidak menyebut oknum-oknum, tapi ini sudah sesuatu yang bersifat garis komando. Dan saya kira pemegang kuncinya adalah Listio Sigit. Beliau bertanggung jawab terhadap institusi yang dia kendalikan, yang dia pimpin, yang ternyata merupakan bagian dari kerusakan demokrasi kita.
Ini tanggung jawab yang saya kira harus dipikul sepanjang sejarah nanti. Kawan-kawan PDI Perjuangan, Ibu Presiden kelima, Ibu Megawati Soekarno Putri adalah orang yang memisahkan kepolisian Republik Indonesia dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia setelah reformasi. Dengan harapan institusi kepolisian menjadi instrumen negara untuk menegakkan hukum dan perundang-undangan, menjaga keselamatan rakyat, melayani, to serve and to protect. Tetapi yang terjadi tidak saja pada pemilu presiden dan legislatif, lebih parah lagi pada pemilu kada yang lalu. Di Komisi 2 dan di Komisi 3 kemarin secara telanjang hal itu diangkat oleh salah satu anggota DPR RI di depan Listio Sigit. Dan saya kira itu tidak bermakna apa-apa, karena kemudian kita tahu sampai 27 sampai menjelang TPS tutup masih terjadi serangkaian aksi-aksi di berbagai tempat untuk mempengaruhi hasil pemilu. Jawa Tengah bukan sebagai kandang banteng lagi. Sorry ya, aku tanggapin bacotan lu ya. Kenapa di Jawa Tengah bukan lagi kandang banteng? Lu bilang kandang bansos. Kalau iya memang kenapa? Kan tempo hari Puan Maharani ngecam Jawa Tengah, rakyatnya masih banyak-banyak yang miskin. Kemarin gubernurnya siapa? Jawa Tengah kemarin kan kandang banteng, rakyatnya masih pada miskin karena bantengnya nggak bisa bekerja. Gubernurnya siapa itu? Genjer ya. Makanya sekarang jadi kandang bansos. Bansos itu akan dibagikan kepada warga yang miskin yang Puan Maharani sebut, kan? Memang salah jadi kandang bansos daripada kandang banteng yang nggak jelas, yang bisanya cuma ceruduk. Lu mau apa? Hah? Lu sudah kalah kan di Jawa Tengah, Jawa Timur. Cuma Jakarta doang kok yang kalian unggul. Tapi jangan senang dulu, kan katanya masih ada putaran kedua ya. Salam waras, ini otaknya dipakai. Otak para kader PDIP ini blunder. Ketumnya aja sudah pusing itu ya, kadernya semua pada pada gagal. Saya coba mengingatkan kepada Deddy Sitorus dan juga teman-teman yang ada di PDI Perjuangan, ketika ada saran, ada pendapat untuk mengembalikan Polri di bawah bergabung dengan TNI dan menjadi ABRI ataupun apa nanti namanya, atau di bawah Kemendagri, saya kira ini adalah upaya-upaya yang coba mengkerdilkan kerja-kerja Polri. Karena bagaimanapun juga Polri sudah berupaya untuk menjadi institusi yang baik sebagai penjaga keamanan, pengayom, pelindung masyarakat, dan ini kalaupun ada kekurangan-kekurangan tentu menjadi tugas kita bersama untuk bagaimana menjadikan Polri itu semakin baik, Polri itu semakin sesuai dengan amanah undang-undang menjalankan tugas-tugasnya. Jadi bukan langsung meminta kepada pemerintah untuk mengembalikan Polri itu ke TNI ataupun di bawah Kemendagri. Kita ingat, kalaupun misalnya ada catatan-catatan dari PDI Perjuangan ataupun Deddy Sitorus terkait dengan adanya cawe-cawe Polri di pilkada, tentu ini harus dibuktikan oleh Deddy Sitorus ataupun kader-kader PDI Perjuangan supaya jangan menjadi fitnah. Jadi kalaupun ada oknum-oknum yang terlibat, tentu ini harus ada pembenahan. Bagaimana melakukan pembenahan itu? Ya, misalnya salah satunya seperti pernah saya katakan, dilakukan penguatan Kompolnas, Komisi Polisi Nasional, yang ini tidak dipilih oleh Presiden, tetapi kita serahkan pemilihannya oleh DPR RI, yang dilakukan seleksi oleh Pansel dan dipilih oleh DPR RI dan diberikan kewenangan. Jadi tidak ada lagi unsur dari pemerintah,
seperti selama ini kan ada 3 dari unsur pemerintah, sehingga apa? Mereka bisa melakukan pengawasan secara ketat terhadap Polri supaya menjadikan Polri profesional dan bisa menjalankan tugas sebagaimana seharusnya. Jadi tidak langsung kita coba mengkerdilkan ataupun mengembalikan, karena kalau kita kembalikan, ingat pada saat Orde Baru yang lalu bagaimana pada saat itu ABRI dimanfaatkan oleh Golkar untuk mendukung kekuatan mereka yang dinamakan pada saat itu ABG, ABRI, Birokrasi dan Golkar, untuk mendukung pemerintahan Orde Baru. Jadi saya kira harapan dari Deddy Sitorus ataupun kader PDI Perjuangan perlu dikaji ulang, dan kalaupun ada upaya-upaya untuk melakukan reformasi terhadap Polri, ya kita lakukan secara bijak, kita lakukan secara benar-benar hati-hati, kajian yang betul-betul untuk bisa bagaimana Polri itu bisa lebih baik ke depannya. Pokoknya kalian harus banget ngeliat video ini, dengerin ya, pakai akal sehat gitu, jangan pakai fanatisme, dengerin gitu. Ini sebenarnya yang bikin gua nggak suka sama partai tersebut. Baru naik sedikit, sombongnya udah nauzubillah gitu. Tapi ketika jadi oposisi, so banget paling menderita dan membela rakyat. Contohnya sekarang, siapa sekarang yang paling berisik di parlemen? Di partai mereka. Ada nggak di parlemen yang berani matiin mic mereka? Nggak ada. Coba lihat kemarin-kemarin ketika mereka jadi penguasa. Siapapun yang menginterupsi pasti dimatikan mic-nya gitu. Sitorus ini bilang nih katanya, Jawa Tengah itu bukan lagi kandang banteng, tapi kandang bansos, ya. Kalau gue jadi orang Jawa Tengah, gue bakalan bilang tuh, ya emang kandang bansos. Kan dari dulu yang dijejelin ke Jawa Tengah hanya bansos. Cuman sekarang bedanya lebih banyak bansosnya. Lagian emang Jawa Tengah dapat apa? Semenjak 2 periode partai itu berkuasa, nggak ada. Mereka hanya dijadikan material kepentingan politik untuk partai mereka. Dan Sitorus ini bilang juga gitu, katanya dari Jawa Tengah sekarang DKI Jakarta adalah kandang banteng. Hehehe, anjing Anda ya, smejing Anda. Tak mungkin lupa, suara gercos di DKI Jakarta itu terbanyak sepanjang sejarah, 47%. Kalau digabungin dengan suara Darmakun menjadi 57%, yang dimana suara itu mengalahkan suara Pramono Rano. Ya, di garis besarnya lebih banyak warga Jakarta yang tidak setuju, tidak percaya kepada partai politik dan demokrasi di negara ini, termasuk tidak percaya kepada Anda dan partai Anda. Kalau Anda bilang DKI Jakarta sekarang kandang banteng, hey, Anda pun berkampanye tanpa logo banteng, tanpa logo partai Anda, dan tanpa gambar Ibu Megawati di belakangnya. Itu apa maksudnya? Apa Anda ini sengaja memperalat pendukung-pendukung Anies Baswedan untuk mengkampanyekan calon Anda gitu, seakan-akan tuh ini pertarungan Anies Baswedan dan Jokowi, sedangkan elit-elit Anda sedang nyantai itu di belakang layar sambil menikmati drama ini. Tambah lagi statement Rano Karno yang bilang ini bukan karena Ahoker atau Anies Baswedan, mau 2 atau 3 putaran gak masalah karena ini pilihan rakyat Jakarta. Aduh Tuhan, Anda sadar apa harus saya ingetin? Waktu nama Anda muncul, survei Anda nggak lebih dari 10%, nggak lebih. Ketika kaki tangan semua relawan Pak Anies Baswedan ikut bersama Anda, baru survei Anda lama-lama naik. Ketika Anda menjual-jual gagasan Pak Anies dan menjual-jual nama Anies, baru elektabilitas Anda perlahan naik. Bahkan di mana di akhir pertandingan Pak Anies turun langsung, itu membuat elektabilitas Anda menang. Anda memenangkan kontestasi Pilgub DKI Jakarta. Jadi jangan kacang lupa kulitnya. Ini baru 1 hari Anda diperjuangkan oleh masyarakat, tapi sombongnya udah nauzubillah. Jadi nggak usah pakai bilang DKI Jakarta kandang banteng, mayoritas masyarakat Jakarta memilih kalian. Enggak, kalau dihitung presentasenya kalian tuh kalah jauh. Nggak usah ambil suara RK, ambil aja suara orang yang tidak percaya pada proses demokrasi, yaitu gercon orang-orang yang memilih Darmakun. Udah kalah jauh, nggak ada setengahnya, jadi bukan mayoritas. Tidak semua, tidak mayoritas masyarakat Jakarta menginginkan Anda, hanya sebagian. Baru sehari menang aja udah takabur Anda. Jangan sampai kesombongan Anda berbalik kepada Anda dan merugikan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin menyoroti perkataan mulutnya Deddy Sitorus, DPR RI itu politisi yang
pemikiran yang egois, yang mundur ke belakang. Pernyataan bahwa kepolisian atau Polri itu di bawah TNI atau di bawah naungan Mendagri, itu pemikiran yang mundur sekali. Kami malu sebagai kaum milenial di rakyat Indonesia. Pak Deddy Sitorus, hanya egoisme dan kepentingan partaimu. Mohon, kalau kamu menemukan oknum-oknum kepolisian, cari datanya, biar netizen rakyat Indonesia yang mengawalnya. Kamu hanya membentuk opini dan narasi bahwa partai coklat bermain, oknum coklat bermain. Kalau ada datanya, kasih sama netizen Indonesia, biar netizen yang mengawal itu. Gara-gara oknum, kamu jangan bakar lumbungnya, institusinya yang kamu bakar. Di saat ucapanmu untuk mengembalikan ke TNI dan ke Mendagri, kamu membakar institusinya. Ini yang membuat ketar-ketir nanti pejabat daerah, gubernur atau bupati wali kota yang terpilih dari partaimu. Mereka akan spot jantung kalau kamu tidak berhenti menjelek-jelekan kepolisian. Kenapa? Karena manusia, pejabat politik itu tidak akan ada yang sempurna. Pasti ada celah-celahnya, baik korupsinya maupun penyalahgunaan wewenangnya. Seperti Gubernur Lampung pada saat itu ditetapkan Bareskrim Mabes Polri sebagai tersangka. Tidak ada temuan BPKP-nya. Tapi dia menyalahgunakan wewenang karena membuat suatu keputusan yang dianggap melanggar aturan hukum dan undang-undang. Saya sengaja pakai handuk ini. Kenapa? Karena posisinya kesel lihat Deddy Sitorus ini. Kamu mandi dulu lah Pak Deddy Sitorus. Dan yang kedua, klaim kamu Pak Deddy Sitorus bahwa partaimu menang di 14 provinsi, yaitu Aceh, Riau, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung, Jakarta, Bali, Kalimantan Tengah, Kalbar, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Barat, yang kamu anggap menang. Kami dari Bangka Belitung, PDI di Bangka Belitung hanya mengusung kader dari partai lain karena kekurangan kader. Yang diusung mereka adalah Hidayat Asani dari Partai Golkar dan wakilnya Ibu Heliana dari Partai P3. Setelah pelantikan nanti, Hidayat ini ya tetap di Golkar dan Ibu Heliana mungkin ya masih tetap di P3, kecuali dia loncat ke PDI gitu. Jadi klaim yang dianggap PDI menang di 14 provinsi itu saya rasa masih di awang-awang, bukan di kader tulennya mereka, bukan di kader intinya mereka. Mereka hanya mengusung karena kekurangan kader di daerah-daerah, karena kekurangan finansial atau popularitas, karena baru selesai pileg atau pilpres kemarin, hingga terkuras energi kader-kader di daerah. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga Deddy Sitorus berhentilah menjelek-jelekan kepolisian, karena kasihan kader-kader kalian di daerah-daerah nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deddy Sitorus mana? Deddy Sitorus. Deddy Sitorus mana? Deddy Sitorus. Ini Deddy Sitorus nggak mau teriak-teriak itu Pangkal Pinang kandang bansos. Nggak mau teriak-teriak itu kota kosong bagi-bagi bansos. Kalah loh ini petugas partai Banteng ini. Kader Banteng loh. Kalah loh. Petahana loh. Kalah loh. Udah diusung Banteng dan belasan partai lainnya termasuk Kim plus di dalamnya. Kalah loh sama kota kosong. Ini Deddy Sitorus kagak mau cari kambing hitam atas kekalahannya kader Banteng ini. Ini sama warga-warga X, buzzer-buzzernya Banteng ini yang kemarin bilang SDM-nya di Jawa Tengah itu rendah. Gara-gara apa? Gara-gara Bantengnya tumbang di Jawa Tengah. Ini kalian mau ngomong apa sekarang? Ternyata warga Pangkal Pinang sana sama warga Jawa Tengah itu sama.
mayoritas itu udah nggak mau dipimpin ya sama pimpinan dari Partai Banteng ini. Udah nggak mau dipimpin sama petugas Partai Banteng ini. Mau ngomong apa sekarang kalian? Jokowi berhasil menghipnotis anak bangsa ini. Segala cara sudah digunakan oleh partai PDIP untuk membuat partai itu mendapatkan suara dan mendapatkan simpati masyarakat. Ya, salah satunya dengan menjelekkan dan merendahkan Pak Jokowi. Tetapi kenyataannya tidak berhasil dan gagal total. Buktinya banyak kader yang berkontestasi di pilkada serentak di daerah yang sedang menyelenggarakan pilkada serentak hancur lebur dan nyungsep. Ternyata slogan yang saya katakan beberapa bulan terakhir, ayo tenggelamkan partai PDIP, sudah didengarkan oleh teman-teman di seluruh Indonesia. Sangat luar biasa. Kita harus memberikan peringatan keras dan perhitungan yang keras kepada partai PDIP supaya mereka tidak main-main sama rakyat di Indonesia. Supaya mereka diberitahu bahwa pemegang kedaulatan tertinggi di negara ini adalah rakyat. Jikalau rakyat sudah berkendak, jikalau rakyat sudah melawan, maka partai PDIP bakalan nyungsep. Terbukti nyungsep, termasuk di Sumatera Selatan, yang dimana jagoan dari partai PDIP yaitu Edi Santana Putra hancur lebur, yang hanya mendapatkan 17%. Lalu Edi Rahmayadi, kader dari partai PDIP yang melawan Pak Bobi, kalah telak juga. Saya senang banget melihat berita ini. Dan sekarang kita berdoa teman-teman, 2 putaran di Jakarta. Semoga Pak Ridwan Kamil bisa membalikan keadaan dan kita bisa membersihkan negara ini dari pengaruh banteng. Karena partai PDIP sangat tidak dibutuhkan di negara ini lagi. Karena partai PDIP tidak pernah memberikan dampak yang baik untuk negara ini. Kita sudah tahu apa yang terjadi dari partai PDIP selama ini. Terima kasih. Pernyataan PDIP kali ini benar-benar merendahkan dan menyakiti warga Jawa Tengah. Baru-baru ini Deddy Sitorus, Ketua DPP PDI Perjuangan bidang pemenangan pemilu eksekutif, menyatakan bahwa Jawa Tengah bukan lagi kandang banteng, tetapi kandang bansos dan parcok. Dan saya melihat pernyataan ini benar-benar merendahkan, menghina warga Jawa Tengah. Seolah-olah seluruh warga Jawa Tengah yang memiliki hak pilih itu semuanya gila bansos. Itu semuanya bisa disuap oleh yang namanya bansos. Bisa dibeli suaranya. Dan dianggap juga warga Jawa Tengah seolah-olah mentalnya mental miskin, butuh bansos. Tentu ini sangat menyakitkan bagi warga Jawa Tengah. Ya memang kita akui bersama, money politik, kekuatan logistik itu ada dan semua calon itu melaksanakannya. Termasuk di Pilpres, di Pileg ada semua. Bahkan di PDIP itu luar biasa juga. Nah, tuduhan-tuduhan ini memang dilakukan biasanya oleh pihak-pihak yang kalah dan yang tidak mau secara ikhlas, secara jujur mengakuinya. Ini juga aneh PDIP. Sementara di Jakarta, PDIP menang, tidak ada koar-koar tentang bansos dan lain sebagainya. Tetapi di daerah-daerah yang kalah, PDIP koar-koar begitu kritis. Ini ada permainan bansos, ada permainan intimidasi, ada pengaruh kekuasaan yang luar biasa, ada gerakan aparat kepolisian. Begitu seterusnya narasi-narasi mereka, selalu nggak menerima kekalahan, menuduh yang menang, selalu melakukan kecurangan. Dan sebenarnya kalau kita mau kritis juga, apakah iya Jawa Tengah itu menjadi kandang banteng? Padahal suara di Jawa Tengah mungkin kalau kita kalkulasi mentok-mentoknya itu di 40% itu suara merah di Jawa Tengah. Artinya kalau disebut kandang banteng itu ya harusnya di atas 50%, bahkan bisa 90% itu dinamakan kandang banteng.
Mungkin kita mengerucut ke kota yang lebih kecil, ke daerah yang lebih kecil yang dianggap itu basis merah, basis PDIP, kandang banteng betul-betul. Solo itu juga di sana jago PDIP, kalah. Itulah yang terjadi. Memang sekarang ada gerakan untuk no banteng, no PDIP. Mungkin kita akan melihat 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun yang akan datang. Bisa jadi PDIP akan menjadi partai gurem, partai kecil yang hanya dihuni oleh orang-orang yang begitu fanatik terhadap Bung Karno dan keturunannya. Dan katanya juga sekarang ini Jakarta menjadi kandang banteng. Saya yakin nanti warga Jakarta banyak yang protes, ya. Silakan saja mengklaim Jakarta sekarang sudah merah, sudah menjadi kandang banteng. Kita lihat saja reaksi warga Jakarta yang memang sangat-sangat cerdas. Bagaimana juga nanti perasaan anak-anak Abah, ya, warga PKS. Coba kita lihat responnya seperti apa nih. Jakarta sekarang menjadi kandang banteng hanya karena Pramono Anung menang di sana. Memang di Pilkada 2024 ini begitu menyakitkan bagi PDIP. Di daerah-daerah dengan suara banyak yang itu dianggap basisnya PDIP, seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, kemudian Jawa Timur, Banten, itu PDIP ambruk, terkapar. Kecuali Jakarta, itu pun Jakarta juga masih cemas juga, 1 putaran atau 2 putaran. Angkanya mepet begitu. Nah, saya melihat juga faktor Jakarta, faktor Pramono Anung yang dekat juga dengan Pak Jokowi. Dan Pak Pramono Anung ini menggunakan strategi kampanye politik, itu menanggalkan baju partai, baju PDIP merah itu ditinggalkan. Dia lebih banyak merangkul tokoh-tokoh kunci yang ada di Jakarta. Termasuk juga nggak terlalu mau frontal menyerang Pak Jokowi, karena ingin Pramono Anung hubungannya baik-baik saja dengan Pak Jokowi. Nah, jadi ya boleh dibilang PDIP bangga di Jakarta, tapi ya nggak bangga-bangga amat. Karena Pramono Anung statusnya ini petugasnya Megawati atau petugasnya Pak Jokowi. Oke ya, saya akan membaca komentar-komentar dari para warga Jawa Tengah atau mungkin netizen yang lain ya. Ini saya cari di channel Kompas TV yang dianggap independen. Bahkan saya melihat narasi-narasi Kompas TV itu cenderung pro PDIP, termasuk ketika mengetengahkan hasil survei ya. Maka ini saya akan membaca komentar dari para netizen di channel Kompas. Ini judulnya adalah PDIP Jateng bukan kandang banteng lagi, tapi kandang bansos dan parcok. Oke, saya akan baca komentar satu persatu ya. Nih, saya orang Jawa Tengah tidak setuju dibilang kandang bansos. Itu pelecehan terhadap masyarakat. Wow, buset dah. Tempat tinggal gue dibilang kandang bansos dan parcok. Dah gila ini PDIP. Kalau sampai besok nggak minta maaf, ini orang fix DPR dan DPRD-nya nggak akan gue pilih lagi. Udah dipilih malah menghina warga Jawa Tengah. Emang biadab ini partai, nggak tahu terima kasih. Saya orang Jateng tidak menerima bansos, tetapi tetap pilih nomor 2. Hati nurani yang paling utama. Arogansi itu menghancurkan, kata orang bijak seperti itu. Saya aja dikasih duit sama orang PDI 100.000, tetapi tetap saya coblos Pak Lutfi. Hati tidak bisa dibohongi. Giliran kalah teriak curang paling kencang. Demokrasi rusaklah. Giliran menang beda cerita. Polisi harus bergerak. Gas orang-orang penebar fitnah rakyat. Dia bikin gaduh masyarakat. Kata PDIP, Pak Mulyono hilang pengaruhnya di Jawa Tengah. Kok sekarang nyalahin orang yang gak ada pengaruhnya? Kocak nih PDIP. Jiwa satria kalau bisa mengakui kekalahan. Polisi dituduh partai, masyarakat Jawa Tengah dituduh penadah bansos. Semakin kacau PDI ini. Dengan kata-katamu seperti ini, masyarakat semakin menjauhi partai Anda. Paham?
suka menuduh tanpa bukti Banteng. Saya sebagai warga Jawa Tengah dan mantan anggota Banteng saat ini sudah tidak Banteng lagi, maaf. Parcok, partai coklat, dengan kata lain adalah polisi. PDIP ngomong begitu karena jagonya kalah, sehingga menuduh ada parcok tersebut. Sekarang kita lihat di Indramayu, kalau memang ada parcok bisa memenangkan seseorang menjadi kepala daerah, tentunya Nina Agustina yang notabene anaknya Dai Bakhtiar, mantan Kapolri, bisa menang. Toh Nina juga kalah. Intinya, jika PDIP kalah, pasti dan selalu keluarkan narasi seperti itu. Kecurangan, intimidasi, dan sebagainya. Jagonya di Jakarta menang, kok nggak teriak bahwa yang menang curang? Atau di mana jago PDIP menang, kok tidak mempermasalahkan adanya kecurangan? Tapi yang selalu diteriaki terjadi kecurangan hanya bila jago PDIP kalah. Kita sebagai masyarakat harus menjadi lebih cerdas bila mendengar ocehan PDIP. Jangan mengatasnamakan masyarakat lah kalau kalah, target nggak tercapai. Saya warga masyarakat Jawa Tengah datang ke TPS atas kesadaran diri sendiri sebagai bentuk perhatian tentang demokrasi di NKRI tanpa adanya tekanan, intimidasi, bansos maupun serangan fajar. Akui kekalahan dan introspeksi diri, kenapa bisa kalah? PDIP nggak pernah mau menerima kekalahan, legowo dong. Saya bukan orang Jawa Tengah dan tidak juga tinggal di Jawa Tengah, tapi perasaan saya ikut tidak enak mendengar Jateng jadi kandang bansos. Seolah-olah orang Jawa Tengah harus dikasih bansos dulu biar menentukan pilihannya. Sangat disayangkan sekali statement Bapak ini. Kami sudah bosan dengan omon-omon dari partai ini, Bung. Arogan, sombong. Yang haus kekuasaan itu sebetulnya partai PDIP. Dari dulu partai ini selalu arogan, selalu sombong, selalu menyalahkan, selalu memfitnah. Banyak fakta bukan data lagi, selalu mengatasnamakan rakyat, selalu mengatasnamakan publik, padahal cuma omon-omon, mengada-ada. Saya warga Banten, kami sekarang sudah cerdas Pak, bukan karena ada kecurangan. Kami sudah bosan dipimpin oleh orang-orang munafik dan rakus. Saatnya perubahan. Berani nggak PDIP bilang curang di Jakarta? Jangan ngomongin daerah yang kalah, selalu loh pojokan. Dan lo bilang curang. Sedangkan yang lo menangkan, lo bilang rakyat sudah pintar. Intinya rakyat sudah cerdas. Kalah bilang dicurangi, itu tandanya rakyat sudah cerdas. Terus saja bikin blunder, playing victim, fitnah, hoax. Semoga Bu Mega segera sadar, karena sesungguhnya beliau adalah Pancasila sejati. Oke, luar biasa, banyak sekali komentar-komentar pedas menyerang PDIP. Karena sekali lagi seolah-olah warga Jawa Tengah benar-benar dilecehkan, dihina. Mereka benar-benar jadi mental miskin, mental mengharap bansos untuk suaranya bisa dibeli oleh bansos. Padahal sebenarnya saya juga pernah membuat konten sebelumnya ketika di Pilpres kalah, kemudian sementara di Pileg menang, ya begitu. Karena ketika memilih anggota legislatif PDIP, karena orang ini sudah diberi amplop, sudah diberi bantuan sembako, sehingga milihnya ya calon legislatif dari PDIP. Tetapi kalau digiring untuk memilih presidennya, no Ganjar, tetapi yes Prabowo. Itu yang terjadi di Jawa Tengah, mungkin di daerah-daerah lain. Sekali lagi ini blunder yang sangat blunder. Statement ini begitu menyakiti warga Jawa Tengah. Kita lihat saja nanti respon dari Deddy Sitorus. Apakah akan meminta maaf warga Jawa Tengah atas pernyataannya bahwa Jawa Tengah bukan lagi kandang banteng, tetapi kandang bansos dan kandang parcok. Baik sahabat sekalian, demikianlah beberapa buah video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini terkait dengan Deddy Sitorus dan juga Partai PDI Perjuangan yang sepertinya merasa tidak terima dengan hasil pilkada baru-baru ini, di mana hampir semua jagoan dari Partai PDI Perjuangan gagal untuk di Pulau Jawa ya. Mungkin hanya Jakarta saja yang menang, sedangkan selebihnya itu kalah, termasuk juga dengan di Sumatera Utara.
Dan hal itu disinyalir atau diduga kuat ada keterlibatan Partai Coklat dalam memenangkan jagoan di luar dari Partai PDI Perjuangan. Baik sahabat sekalian, setelah menyaksikan video-video tadi, barangkali ada yang mau dikomentari, silakan tulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih, dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.